Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadli. Nomor induk mahasiswa 01185177. Prodi Perbankan Syariah 6. Baik, langsung saja. Tokoh ekonomi Islam yaitu Al-Mawardi. Al-Mawardi atau Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama 2 tahun, ia berkelana ke berbagai negara atau negeri Islam yang untuk menuntut ilmu. Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan qadhi atau hakim di berbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu, kemudian diangkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qaim bin Amirullah Al-Abbasi. Karya Al-Mawardi. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak 3 buah karya tulisannya, yaitu kitab Adab Ad-Dunya, wa Ad-Din, Al-Hawi, dan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dalam kitab Al-Hawi, di salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudarabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran, serta institusi hisbah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Yang pertama, negara dan aktivitas ekonomi. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan imamah atau kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan mutlak atau absolut, dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelola dunia. Yang kedua, konsep perpajakan. Sebagaimana tren pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian Al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas haraj harus bervariasi sesuai dengan faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Yang ketiga atau yang terakhir, konsep Baitul Mal. Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap negara, warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara atau Baitul Mal yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasi masing-masing. Baik, sekian dari penjelasan tentang Al-Mawardi. Baik, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.